Halo semuanya, selamat datang di podcast Kampus Hijau bersama saya Kania Nur Saada yang akan menemani kalian untuk bincang-bincang santai dan penuh informasi. Nah, sekarang saya bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Pertanian, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsuki Iswandi MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sebentar lagi kan akan diadakan kegiatan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kuliah mahasiswa baru. Nah, persiapan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Fakultas Pertanian untuk mengikuti kegiatan tersebut, Pak? Baik, untuk tahun 2026 PKKMB, pengenalan kehidupan kampus ya, mahasiswa baru 2026 akan diawali pada tanggal 11 ya, Agustus 2026 berdasarkan hasil rapat yang lalu. Tanggal 11 itu diterima oleh pihak rektorat, oleh rektor keseluruhan mahasiswa baru Universitas Salulio nanti di lapangan ya, di lapangan di stadion ini di Universitas Salulio. Itu murni diterima untuk upacara ya, upacara penerimaan ya. Setelah itu hari pertama itu setelah upacara diterima oleh universitas, mahasiswa baru kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu hari kedua, ketiga dan seterusnya itu nanti pengenalan di lingkungan fakultas masing-masing. Namun walaupun di fakultas nanti akan menerima materi ya, mulai dari materi dari informasi dari Kementerian Dikti-Saintek, informasi dari Universitas Salulio, penyampaian ya beberapa fasilitas, beberapa program, peraturan-peraturan di tingkat universitas. Kemudian ya, selanjutnya turun ke pengenalan di level fakultas dan jurusan program studi masing-masing ya, kira itu. Ya Pak. Untuk persiapan dari mahasiswanya sendiri, apa yang perlu mereka persiapkan Pak untuk mengikuti kegiatan PKKMB tersebut? Ya, calon mahasiswa kita sudah registrasi dan tentunya melakukan tes kesehatan ya masing-masing yang dinyatakan sehat. Kemudian bagi yang ada rekomendasi dari dokter untuk berobat ya dipersilakan diberikan obat untuk ya tentunya yang penyakit-penyakit yang ringan gitu ya. Nah, kemudian bagi mahasiswa baru ini mempersiapkan ya fisik saja, artinya bukan fisik untuk olahraga gitu, tetapi untuk mengikuti penyampaian materi khususnya pengenalan kampus tersebut ya, untuk ya duduk di ruangan sambil mengenal beberapa kehidupan ya kampus yang memang kehidupan di kampus itu tentunya berbeda ya dengan ketika mereka duduk di bangku SMA, sekira itu. Nah, untuk atributnya sendiri Pak, apakah ada khusus atribut yang digunakan oleh mahasiswa baru? Karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, atribut utama atau katakanlah kostum ya utama itu kemeja putih, ya, baju putih, bawahan gelap ya, hitam ya, atau ya, yang warna gelap ya. Nah, itu yang atribut utama. Setelah itu nanti tinggal menunggu pengaturannya. Tapi yang perlu disiapkan yaitu yang tidak akan kontroversi, yang pasti digunakan itu kemeja putih dan bawahan celana atau bagi wanita yang hitam gitu ya. Itu tentunya nanti akan ada name tag ya untuk yang dikalungkan setiap mengikuti acara tersebut. Nah, pada saat kegiatan PKKMB berlangsung Pak, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi para mahasiswa baru tersebut? Baik, itu ada kepanitiaan ya, kepanitiaan di pusat, di rektorat, kemudian di fakultas juga membentuk kepanitiaan ya, nanti dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ini Pak WD3, itu akan mengkoordinir kepanitiaan ini dan pesan dari Pak PLT Rektor, dari pelaksana rektor kita, bahwa kepanitiaan ini melibatkan
mahasiswa, ya khususnya yang tergabung di dalam kelembagaan ya, kelembagaan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan pengurus dan seluruh anggotanya gitu ya. Itu yang terlibat nanti dalam kepanitiaan. Oh, berarti nanti para organisasi di fakultas yang akan turun langsung untuk bertanggung jawab mendampingi para mahasiswa baru ya Pak? Iya, begitu. Berarti dalam 1 minggu tersebut dari tanggal 11 hingga 18 Agustus itu full untuk kegiatan mahasiswa baru Pak? Iya, artinya nanti ada rundown acara, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nanti ada penjadwalan dan itu akan dibuat sama seluruh fakultas se-UHO, sehingga tidak ada perbedaan dari segi durasi atau waktu pelaksanaan. Akan sama seluruh fakultas se-UHO. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak, sekaligus close statement ini, apa harapan Bapak selaku Dekan Fakultas Pertanian ketika melihat antusiasme wajah-wajah mahasiswa baru Fakultas Pertanian? Oh iya, tentunya nanti kita akan berikan informasi yang bisa memberikan semangat bagi calon mahasiswa, sudah mahasiswa sebenarnya ya, mahasiswa baru kita masuk ke Fakultas Pertanian. Nanti kita berikan semangat bahwa sekarang ini kita mengingatkan kembali, menyegarkan kembali bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang strategis ya, yang tidak akan redup ya selama dunia ini berputar, karena pertanian itu sangat dekat dengan pangan ya. Pangan itu diperlukan sehari-hari. Bahkan ada pakar kemarin menyampaikan bahwa pangan itu sebenarnya jauh lebih penting daripada energi. Kalau orang tidak makan itu lebih dampaknya lebih besar ya daripada energi atau katakanlah seperti BBM ya, bahan bakar minyak yang agak langka. Tapi kalau pangan yang langka itu akan lebih berdampak luas terhadap kehidupan di bumi ini. Oleh sebab itu pertanian menempati sektor yang strategis ya, untuk berlangsungnya kehidupan manusia di muka bumi. Tetapi di satu sisi juga sekarang ini didorong oleh kebijakan nasional ya, di mana kebijakan sekarang ya Pak Presiden Prabowo itu gencar untuk meningkatkan swasembada pangan, dan alhamdulillah sejak 2025 itu Indonesia sudah mencapai ya swasembada pangan. Artinya kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia sendiri sudah dapat dipenuhi dari produksi sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita sudah bisa nanti mengekspor pangan kita, dan sudah diminta oleh beberapa negara untuk meminta pangan kita terutama beras ya. Nah, kemudian yang kedua nanti kurikulum kita ya, kita akan disesuaikan yang berorientasi pada modernisasi ya, atau berbasis mekanisasi dan Internet of Things ya, IoT dalam pengelolaan pertanian. Jadi pertanian ini tidak mesti berpanas-panas atau berlumpur-lumpur ya. Sekarang pertanian bisa dikerjakan dari ruangan yang sejuk ya. Biarkan saja alat pertaniannya yang bekerja di lapangan, tetapi operatornya, petaninya cukup duduk di ruangan, semuanya nanti bisa berjalan secara otomatis, baik mulai dari pengolahan tanah, pengendalian hama. Sekarang pengendalian hama sudah pakai drone gitu ya. Dan kemudian irigasi itu bisa otomatis. Ya. Saya kira itu. Kemudian pesan khusus ya dari Kementerian Dikti-Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, melalui rektor kita, bahwa pelaksanaan PKKMB harus dijauhkan dari aktivitas yang bersifat kekerasan ya. Harus dijauhi kekerasan dan bullying. Nah, itu tidak boleh ada kekerasan dan bullying ya. Seperti itu, sehingga semuanya berorientasi akademik ya. Kira-kira seperti itu.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk bincang-bincang kita hari ini mengenai PKKMB. Nah, demikian obrolan singkat kita pada hari ini mengenai PKKMB bersama Bapak Dekan Fakultas Pertanian. Semoga teman-teman semua dapat melihat gambaran seperti apa kegiatan PKKMB nantinya yang akan mendatangi itu pada tanggal 11 Agustus. Nah, sekian dari saya, Kania Nur Saada. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.